Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rizky Arbaningsi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjelaskan definisi bahasa dan sifat serta ciri bahasa pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama kita masuk pada definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Oke, kita lanjut pada sifat dan ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Hakikat bahasa berdasarkan sifat sebagai sebuah sistem dikatakan sebagai sebuah sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur maupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Karena disusun dari unsur dan komponen, bahasa dapat dipelajari oleh siapapun yang memang ingin mempelajarinya. Karena bahasa itu sendiri sebagai sistem yang terbentuk secara sistematis dan sistemis. Dikatakan sistemis karena terbentuk oleh sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan morfologi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Inti dari penggunaan lambang adalah memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan kode. Hanya dengan kode singkat, lawan bicara pun sudah paham maksud per lambang yang kamu sampaikan, tanpa harus menjelaskan secara panjang lebar. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Setidaknya dari fon dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gendang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Lanjut, bahasa itu bersifat arbitrer. Sementara yang disebut dengan arbitrer adalah bunyi yang ditimbulkan secara acak, bisa berbentuk sembarang bunyi ataupun simbol. Contohnya, secara hakikat, makna menunjuk pada satu jenis hewan yang sama, namun dari segi sebutan hewan berbeda-beda. Lanjut, bahasa itu bermakna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi, dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Meski realitanya tidak, semua orang setiap kali berbicara memuat makna berfaedah, secara ada pesan yang ingin disampaikan. Sementara untuk karya tulis, karya sastra tulis, maupun secara lisan, bahasa yang digunakan akan syarat dan makna. Selanjutnya, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa per lambang yang sudah ada. Jika menggunakan lambang yang berbeda, maka akan mempengaruhi makna dan terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Contoh konsep bahasa konvensional tentang kejujuran, keadilan, tolong-menolong, jika diubah dengan lambang lain akan terkesan aneh, dan jika pelanggaran di atas konsep tersebut maka dapat menimbulkan kekacauan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, bahasa itu bersifat unik. Jika kamu memperhatikan, hakikat bahasa itu unik, apalagi jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda. Tentu saja keduanya memiliki arti yang sangat unik juga. Nah, bahasa juga bersifat universal. Selain unik, hakikat bahasa bersifat universal. Jadi, bahasa yang bersifat universal adalah bahasa ibu yang dapat dipahami oleh daerah lain. Meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, bahasa daerah tetaplah yang bersifat universal. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Sifat bahasa sebagai bahasa yang produktif. Maksud dari kata produktif, bahasa memiliki banyak arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Bahasa memiliki kekayaan dan dapat ditafsirkan dalam banyak bentuk. Demi menghasilkan bahasa yang produktif, dibutuhkan seni menulis, seni mengembangkan, dan mengutarakan imajinasi.
Oke, kita lanjut. Bahasa itu bervariasi. Hakikat bahasa dari segi sifat memiliki variasi yang beragam. Contohnya, bahasa daerah orang Jogja dengan bahasa daerah orang Semarang tentu saja berbeda, meskipun masih satu pulau. Bahasa Solo dengan bahasa Sunda pun memiliki keberagaman bahasa yang luar biasa. Apalagi jika membandingkan keberagaman bahasa antar pulau, sudah jelas banyak kosakata yang berbeda-beda. Dari segi menunjukkan bahwa bahasa memiliki variasi meskipun dalam satu negara, khususnya berlaku untuk Indonesia. Selanjutnya, bahasa itu bersifat manusiawi. Salah satu sifat yang terakhir dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat dari logat bahasanya. Baik teman-teman, sedikit yang telah saya jelaskan mengenai definisi bahasa dan sifat serta ciri bahasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.